Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta sanlat secara online Ramadan 1441 Hijriah, siswa muslim dan muslimah kelas 10 dan kelas 11 SMA Sejahtera 1 Depok, tahun ajaran 2019-2020. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita dipertemukan oleh Allah, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam yang mudah-mudahan dapat terus kita jaga hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa Allah curahkan di atas ruh junjungan kita, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah nabawiyah, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang patut dicontoh oleh kaum muslimin, sehingga ketika kita melaksanakan puasa, betul-betul kita melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menyambut dan mengisi datangnya bulan suci Ramadan? Rasulullah mengajarkan kepada kita, pertama, ketika datang bulan suci Ramadan, beliau sering mengucapkan kalimat tahni'ah, kalimat sukacita, kalimat yang di dalamnya terkandung kegembiraan, sukacita, senang menyambut datangnya bulan yang mulia ini. Rasulullah mengatakan, marhaban ya syahr Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, selamat kembali hadir bulan yang mulia. Rasulullah mengucapkan ini bukan tanpa alasan. Bila seorang muslim sering mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, bila seorang muslim sering mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung hal-hal yang bermanfaat, maka akan muncul semangat untuk melaksanakan perilaku tindakan di balik ucapan-ucapan itu sendiri. Kalau kita mengucapkan, insya Allah saya berusaha menjadi orang yang baik, maka kita akan berusaha menjadi orang yang baik. Insya Allah saya bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini, maka kita pun bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Maka ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat tahni'ah, menyambut datangnya bulan Ramadan, ini maknanya, ayo kita semangat mengerjakan puasa. Ayo kita bergembira melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Maka untuk memberikan semangat, para ulama mengajarkan syair-syair menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seperti marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyami. Marhaban ya syahr Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahr siyam, selamat datang bulan puasa. Marhaban ya syahrul qiyam, selamat datang qiyamul lail. Marhaban ya syahr Ramadan, selamat datang kembali kepada bulan yang mulia ini. Ini yang pertama, Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan dengan kalimat-kalimat sukacita. Yang kedua, Rasulullah menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan tekad yang kuat untuk menyambut datangnya bulan yang mulia ini dari hati yang tulus, dari jiwa yang ikhlas, dari pikiran dan hati yang penuh semangat, maka akan terlahir perilaku-perilaku yang mengandung semangat,
kedisiplinan, dan keteraturan dalam melaksanakan ibadah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum memulai pelaksanaan ibadah. Beliau mensucikan hati, beliau membersihkan pikiran agar ibadah-ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang paling utama, kita aktualisasikan, kita wujudkan amalan-amalan fisik, amalan-amalan batin dalam bentuk fakta, dalam bentuk kegiatan nyata. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan hati, juga bersyukur dengan perbuatan. Artinya, ketika datang bulan Ramadan, kita laksanakan puasa itu sendiri. Kita laksanakan ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalamnya. Kita laksanakan apapun yang Allah perintahkan di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan sebaik-baiknya. Inilah janji Allah lewat lisan Nabi yang mulia, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, ibadah wajib dikerjakan, ibadah sunnah pun dilaksanakan, maka pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Oleh karenanya, berkaitan dengan kegiatan sanlat ini, dalam rangka mengajak, menghimbau, membiasakan para siswa muslim dan muslimah melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini, kami tim Imtak, guru agama Islam di SMA Sejahtera 1 Depok, sebagaimana tahun-tahun yang lalu menyelenggarakan sanlat. Mengingat tahun ini sanlat terjadi, sanlat kita laksanakan di bulan Ramadan, dan tahun ini Allah menguji bangsa kita dengan COVID-19, maka sanlat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan kekhusyuan kita melaksanakan sanlat ini. Tetap disiplin, tetap teratur mengikuti sanlat ini, tetap penuh dengan semangat, supaya sanlat ini membawa hasil yang terbaik dalam kehidupan kalian. Insya Allah sanlat kita akan laksanakan 3 hari berturut-turut. Hari Senin tanggal 27 April, hari Selasa tanggal 28 April, dan hari Rabu tanggal 29 April. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, untuk apa sih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk apa sih sampai perlu kita melakukan ketaatan? Apalagi di bulan Ramadan, ragam dan macam ibadah begitu banyak. Untuk apa itu semua kita kerjakan? Ingat, buka, perhatikan, telaah Quran surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, menghadirkan mereka di muka bumi ini bukan tanpa maksud. Maksud Allah, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menghambakan diri kepadanya, untuk tunduk dan taat kepadanya. Inilah makna ibadah, penghambaan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa terus kemudian kita beribadah kepada Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghadirkan kita, Allah yang mendesain tubuh kita, pikiran kita, hati kita. Wajar, pantas Allah sebagai sang pencipta meminta kepada makhluk-makhluk yang diciptakan untuk taat kepadanya. Tapi ingat, bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia, lalu memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya, manfaatnya, nilainya, faedahnya bukan untuk Allah. Biar seluruh umat manusia tidak menyembah Allah, Allah tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Allah tetap berperan sebagai Tuhan yang menunjukkan rahman dan rahimnya kepada umat manusia. Allah tetap menganugerahkan kepada mereka kasih sayang. Allah tidak pernah berhenti menjadi sang khalik ketika manusia tidak ada yang tunduk kepadanya. Tapi yang rugi adalah manusia itu sendiri. Kalau kita tidak beribadah, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah, maka manfaatnya akan kembali
kepada diri kita masing-masing. Apa ibadah yang harus kita kerjakan di bulan yang suci ini? Kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan melaksanakan banyak ibadah. Karena bulan yang mulia ini penuh keistimewaan. Siapa yang melaksanakan ibadah wajib, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Siapa yang melaksanakan ibadah sunat, seperti dia melaksanakan ibadah wajib. Adapun ibadah-ibadah wajib yang harus kita kerjakan, pertama salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Ada di antara kita yang berpuasa tapi tidak salat. Yang terbaik tentunya kita melaksanakan ibadah salat juga ibadah puasa di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Apa manfaat ibadah salat dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada umat manusia, kepada kaum muslimin. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita laksanakan akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Bila kalian sudah rutin sholat, istiqomah, konsisten, terus menerus kita mengerjakan, maka sholat yang kita laksanakan sesungguhnya akan membentuk karakter, akan membentuk jiwa, akan membentuk moral yang baik, akan mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua adalah puasa itu sendiri. Jangan sampai meninggalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala sampai perlu memanggil kita orang-orang beriman dengan penuh kemesraan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kamu. Puasa tidak hanya dilaksanakan oleh kaum muslimin, tapi juga puasa pernah Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Mereka juga melaksanakan puasa yang manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Laksanakan salat sunat tarawih, salat sunat witir, salat sunat tahajud, apapun salat sunnah. Untuk tahun ini, karena musibah sedang mengancam kita, karena virus 19 terjangkit dan menjangkitkan diri orang kemana-mana dan di mana-mana. Musibah ini sudah mendunia. Maka para ulama mengajarkan laksanakan ibadah itu di rumah masing-masing. Sesuai dengan tema salat kita, stay at home for pray, if COVID-19. Diam di rumah dan beribadah dan tolak COVID-19. Ibadah selanjutnya yang kita kerjakan di samping sholat sunat tarawih, sholat sunnah, witir, qiyamul lail, yang kita kerjakan adalah membaca Al-Quran, tadarus Quran. Usahakan kita hatamkan Quran di bulan yang mulia ini. Satu hari, satu juz. One day, one juz. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik seorang muslim adalah yang rajin membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bila seorang muslim membaca satu huruf dari rangkaian-rangkaian huruf di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, Allah akan berikan satu kebaikan. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walimun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim terdiri dari 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf 10 kebaikan, 3 huruf sudah 30 kebaikan. Mari kita berbanyak baca Al-Quran yang kepentingannya, manfaatnya, nilainya kembali kepada diri kita masing-masing. Selanjutnya ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah berinfak, bersedekah. Di bulan suci Ramadan ternyata Rasulullah berinfak, bersedekah lebih cepat dari angin yang berhembus. Apabila ada seseorang yang meminta kepada Nabi, meminta infak dari beliau tanpa berpikir panjang, beliau memberikan. Malaikat Jibril menyaksikan infaknya Rasulullah lebih cepat dari angin yang berhembus. Bila ada seseorang yang membutuhkan sesuatu kepada Rasulullah, segera Rasulullah memperhatikannya, segera Rasulullah memberikannya. Berkaitan dengan infak, la yanqusul mal illa bisadaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat, Allah lipat gandakan harta kita. Allah berkahi harta kita. Allah lenyapkan sifat bakhil yang ada di dalam diri kita, dan Allah berkahi harta kita dan penggunaannya
kita bisa biasakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, walaupun banyak ibadah yang kita kerjakan, yang paling utama juga adalah banyak zikir dan berdoa. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Bila kalian tertimpa banyak masalah, bila pikiran dan hati sedang kalut, depresi apalagi, ketika menghadapi berbagai macam masalah, kembali kepada Allah dengan zikir. Allah yang janjikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan banyak berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita bisa menjadi tenang. Sehingga ketika kita terkena masalah, kita tidak mudah kolaps, kita tidak mudah gelisah, kita tidak mudah goyah. Kita akan diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Siapa yang lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakan. Kemudian berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, apalagi di tengah musibah COVID-19 yang kita rasakan begitu banyak dampaknya dalam kehidupan kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sampai perlu menegaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya kepadaku, maka katakanlah aku dekat. Allah tidak jauh. Allah hadir dalam kehidupan umat manusia. Anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da' idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Bila kita berdoa, bila kita bermohon, Allah kabulkan. Bila kita tidak mau bermohon, Allah tidak akan kabulkan. Wa idza da'fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa syarat doa dikabulkan oleh Allah? Falyastajibu li. Penuhi dulu perintah Allah. Beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga akan mengabulkan doa kita. Seperti kita minta sesuatu kepada orang tua, taati dulu perintah orang tua. Yakini dulu orang tua yang sayang dan perhatian kepada kita. Maka ketika kita memenuhi perintah orang tua, kita meyakini dengan sepenuh hati kasih sayang orang tua kepada kita, maka apa yang kita minta kepada orang tua insya Allah akan diberikan. Insya Allah video ini bisa menjadi pengantar untuk memberikan semangat kepada kalian semua untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan salat 3 hari berturut-turut dengan penuh disiplin, dengan penuh tekad yang kuat, dengan penuh keteraturan, dengan penuh semangat, dan yang paling utama dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti ikhlas? Ikhlas adalah beribadah kepada Allah meskipun orang-orang yang ada di sekitar kita tidak memerintahkan ibadah tersebut. Ikhlas artinya kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah di tengah banyak orang maupun pada saat kita sendirian di dalam kamar. Silakan laksanakan salat ini dengan penuh keikhlasan, dengan harapan mudah-mudahan apapun yang kalian laksanakan, kegiatan-kegiatan ibadah yang kita kerjakan, baik di hari-hari salat maupun di hari-hari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan membentuk jiwa-jiwa, pikiran-pikiran dan hati-hati, kolbu-kolbu yang bersih, sehingga melahirkan perbuatan, melahirkan pengetahuan, melahirkan tingkah laku dan perilaku yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.